Pemirsa, Kejagung terus selidiki dugaan korupsi program MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan 2 ex-wakilnya di BGN. Kejagung juga menjelaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana diduga menerima uang hasil korupsi miliaran setiap harinya. Sejumlah modus digunakan Dadan bersama dengan 2 wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung untuk melancarkan aksinya. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan makan bergizi gratis. Sejumlah modus digunakan ketiganya untuk melancarkan aksi mereka. Para tersangka membuat pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah. 32.000 pasang sepatu, 30.000 komputer tablet serta 5.400 unit TV 72 inci. Korupsi Dadan Hindayana CS diduga mencapai 85,27 triliun pada 2025 dan 258 triliun pada 2026. Dadan juga memiliki yayasan pribadi yang terafiliasi dengan dapur MBG. Padahal seharusnya program MBG dikelola yayasan sekolah. Tak hanya itu, Dadan CS juga melanjutkan intervensi markup dan memalsukan kebutuhan real dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional. Hingga kini, Kejagung masih menghitung total kerugian negara. Perhitungan belum final, namun skala dugaan korupsi ini berpotensi mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SDA, menegaskan akan melakukan efisiensi anggaran di tubuh BGN. Terima kasih, Mas. Usai diangkat sebagai Kepala BGN, Nanik SDA menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas kerjanya. Menurut Nanik, penghematan akan difokuskan pada belanja yang dinilai bisa dikurangi tanpa mengganggu pelaksanaan program utama. Dapur yang sudah operasional. Kami ini kalau namanya rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran. Ini pagi, pemirsa, truk tangki BBM Pertamina terbakar di kilometer 207 Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat.
Peristiwa ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Truk Pertamina kilometer 207. Api semakin membesar, Komandan. Truk tangki milik Pertamina terbakar hebat di Jalan Tol Cisumdawu, kilometer 207, kawasan Desa Babakan Asem, Kecamatan Congyeang, Sumedang, Jawa Barat. Semakin membesar, izin Komandan. Truk dengan kapasitas 24.000 liter BBM ini terbakar tepat di jalur kontraflow arah Bandung menuju Cirebon. Diduga kebakaran berasal dari gesekan akibat rem belakang yang menimbulkan percikan api dan merambat ke tangki. Sopir truk sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar, namun api cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Izin Pak Yudi, hati-hati Pak Yudi. Semangat Pak Yudi. Petugas damkar gabungan Sumedang dan Majalengka akhirnya dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Selama kurang lebih 3 jam, petugas berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai 3,2 miliar rupiah. Peristiwa ini pun sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, A-News melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Emmanuel Ebenezer Gerungan atau Noel resmi dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menyatakan terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif ke-1, alternatif pertama, dan dakwaan kumulatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mendengar vonis tersebut, Noel langsung berbincang dengan penasihat hukumnya. Selanjutnya, Noel menyampaikan sikapnya di depan hakim. Saya anggap hukuman yang diberikan majelis sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan. Jadi dengan ini saya menerima yang mulia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2025, Emmanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, divonis hukuman penjara 4,5 tahun. Dalam kasus dugaan suap dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kemnaker. Dalam putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hakim menyatakan Noel terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menerima aliran dana serta gratifikasi dari proses pengurusan sertifikat K3. Selain pidana penjara, ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah serta pengembalian uang 3 miliar rupiah terkait perkara sertifikasi K3. Menanggapi putusan hakim, jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Dari Jakarta, Camar Haendra, Eri Nugraha, Oki Mahendra, iNews melaporkan.